Halo, Kayla. Selamat bergabung. Selamat pagi, Kayla. Mohon maaf tadi ternyata Kayla joinnya di online Zoom online yang satunya ya, bukan di Zoom ya. Oke, tidak apa-apa Kayla, karena baru pertama ya. Tadi Miss langsung infokan juga ke Papa. Baik, terima kasih Kayla dan juga Papa sudah join kelas ya. Kita nanti untuk kedepannya akan selalu menggunakan Zoom ya Kayla. Jadi nanti Miss akan kirimkan link Zoom-nya. Biasanya remindernya itu di H-1 ya, H-1 atau di pagi harinya Miss akan kirimkan link Zoom-nya ya. Jadi link Zoom-nya ini akan selalu diperbarui setiap sebulan sekali. Biasanya seperti itu dari admin. Oke, ya Kayla, sebelum kita mulai nih kita perkenalan dulu ya, karena baru pertama jumpa sama Miss di sini. Ini betul namanya yang biasanya disebut siapa ini? Hairina atau Kayla Oh, biasanya? Kayla, betul ya. Nama panggilannya Kayla ya. Oke, Kayla sekarang sudah kelas berapa ini? gimana Kak? Sudah kelas berapa Kayla? Kelas 3 SMP, Oh, kelas 3 SMP. Ini dari asalnya dari daerah mana, Kayla? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, berarti waktunya sama ya, waktu Indonesia Barat sama nih. Oke, Kayla. Sebelumnya sudah pernah belajar coding atau pemrograman nggak, Kayla? Belum. Belum pernah. Dulu Kayla tahu pemrograman dari mana nih awalnya? Dari Bapak. Dari Bapak, oke. Karena Bapak ini ya tahu tentang pemrograman, pentingnya pemrograman gitu ya. Karena penting, maka Kayla ikut untuk belajar coding gitu. Oke, ya Kayla. Di sini nanti Kak Oksa ya, nanti akan membimbing, menemani Kayla untuk belajar Python programming. Jadi untuk dasar bahasa pemrograman yang mudah dipahami itu Python. Kenapa kita belajar Python? Kenapa? Karena dia paling mudah dipahami gitu oleh pemula gitu. Jadi kalau Kayla tahu bahasa Inggris ya, mirip. Ya, jadi bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris tapi ada simbol dan juga aturan-aturannya gitu. Jadi nanti untuk Python ini kita bisa berkomunikasi sama mesin gitu. Bedanya itu. Jadi kalau Kayla belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan lain-lain itu komunikasinya sama orang asing gitu ya, sama orang gitu. Tapi kalau bahasa pemrograman ini, Kayla bisa berkomunikasi langsung dengan program, dengan komputer gitu. Jadi kita bisa memerintahkan program untuk menyusun ya yang kita tulis gitu, perintah yang kita tulis gitu. Oke, Kayla, sebelumnya di sini Kak Aksa akan share screen dulu ya, Kayla ya. Ya Kak. Oke, siap. Nah, ini dia. Jadi nanti kayaknya hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pengenalan ya, introduction dari Python language. Kemudian ada variable, kemudian ada string, kemudian ada instruction, dan lain-lain. Wah, ini bertahap ya, kita belajar dari basic dulu nih hari ini. Tenang aja, Kayla. Walaupun belum pernah belajar pemrograman, pasti Kayla bisa mengikuti. Kenapa? Karena ini yang paling mudah gitu. Oke, kita coba terlebih dahulu dari introduction ya. Nah, di sini Kayla misalkan Kak Oksa akan jelaskan ya sedikit informasi sebenarnya bahasa pemrograman Python itu apakah sering digunakan untuk daily life? Nah, ini ternyata banyak sekali ya. Python itu merupakan bahasa pemrograman yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Tuh, dia rankingnya ranking 1 nih. Kayla tuh. Terus di ranking kedua, iya tuh ada C++. Kayla sudah pernah familiar dengan bahasa pemrograman apa saja yang pernah didengar oleh Kayla? Python, kemudian Iya, Python ya. sama yang nomor keduanya itu. Oke, sama C++ ya. Oke, jadi ada Python, kemudian ada C++, lalu ada Java, kemudian ada C, ya, ada PHP, kemudian ada R, ada JavaScript, Go, Assembly, wah, banyak banget ya. Jadi kayaknya kalau tahu bahasa pemrograman itu sebenarnya banyak sekali di dunia ini. Tapi kita akan mulai dari yang basic karena yang paling mudah dipahami gitu ya. Intinya kayaknya bisa menuliskan algoritma ya. Nanti baru kita convert menjadi bahasa-bahasa pemrograman lainnya gitu. Oke, kita coba lihat lagi ke slide berikutnya. Nah, ternyata kalau Kayla sudah familiar dengan icon-icon ini, coba simbol-simbol ini. Kayla yang paling sering digunakan yang mana aja? Instagram sama YouTube.
Instagram sama YouTube. Oke. Google? Google juga familiar? Google juga sih. Iya. Kalau Facebook? Enggak. 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 Biasanya papa. Mungkin ya, Facebook itu zamannya tahun berapa ya? Tahun 2010 ke atas itu ya, dia sudah mulai hype gitu. Jadi ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada Google, terus ada Intel, eBay, IBM, Atmile. Ini merupakan produk-produk yang dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Jadi kayaknya kalau tahu YouTube ya, ternyata dia disusun menggunakan Python programming nih Kayla. Kemudian Instagram ya, kalau Kayla sering akses Instagram, nah ternyata itu aplikasinya disusun pakai Python gitu ya. Jadi Kayla pengen tahu gitu, pengen tahu cara buat aplikasinya gimana. Nah ini, maka Kayla perlu belajar Python gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan, tapi Kayla juga bisa membuat gitu harapannya. Sip ya. Lanjut lagi, nanti Kayla akan belajar dari dasar ya, di tenang aja Kayla. Kayak di sini ada The Sims 4, ada game-game ya, terus ada World of Tanks, ada Civilization. Nah ini, Kayla udah pernah denger belum game-game ini yang ada di layar nih? Yang The Sims sih pernah dengar. Oke, pernah denger. Ternyata game-game ini juga dibuat dengan Python programming nih, Kayla. Ya, ternyata selain aplikasi, game juga bisa dibuat menggunakan Python. Jadi nanti Kayla bisa bikin project aplikasi, bisa bikin project games ya, dan lain-lain gitu menggunakan Python. Oke, kita lanjut lagi ya. Next, ini kalau Kayla hobinya apa nih biasanya? Main game juga nggak? Ya, Hobi. sedikit main game sih. Sukanya game apa, Kayla? Roblox atau apa? Roblox. Roblox. Tahu Mobile Legend, tapi udah mulai jarang. Nah, udah mulai jarang. Kalau yang Roblox masih sering nggak? Masih lumayan. Lumayan. Main game apa ini akhir-akhir ini? Mapnya Kayla. Aduh, apa ya? Biasanya Mm-mm. mainnya sama temen, jadi yang main kayak dua player gitu-gitu. Oh, yang dua player. Jadi langsung sama teman-teman gitu ya mainnya ya. Oke. Ya, Kayla. Kausa juga masih sering main game Roblox. Ya karena seru ya setelah asik bermain Roblox gitu. Kita juga bisa belajar komunikasi juga dengan bahasa Inggris ya di Roblox. Oke. Lanjut lagi berikutnya. Ya, di sini ada beberapa bidang yang bisa kita pelajari ketika Kayla belajar pemrograman Python nih. Coba. Nah, ini masih loading ya. Kita tunggu dulu. Kalau Kayla tahu data analis, pernah dengar gak Kayla? Data analis ini Pernah. adalah, pernah ya? Iya, dia adalah sebuah profesi job ya di sebuah perusahaan biasanya yang bertugas untuk menganalisis data. Nah, jadi seorang data analis ini nantinya perlu menguasai bahasa pemrograman gitu. Ya, bahasa pemrograman yang dipelajari misalnya ada Python, kemudian R ya, dan lain-lain. Contohnya Python. Kalau Kayla sudah punya basic pemrograman Python, nanti Kayla akan mudah ketika Kayla ingin mempelajari lebih banyak ya, lebih banyak tentang data analisis atau tentang web development ya. Jadi kalau Kayla pengen jadi web developer nih, pembuat website gitu ya, bisa ya. Kemudian selain itu ada mesin learning. Nah, kalau Kayla sudah familiar dengan AI, ChatGPT, sudah familiar belum? Sudah ya, Kayla. Nah, Ada Gemini. Yang paling sering digunakan yang mana, Kayla? Gemini atau Gemini, ChatGPT? Gemini. Gemini, yang bisa buat ini ya, generate gambar-gambar itu ya, yang banana, ini yang paling terbaru itu. Oke, ya. Jadi Kayla bisa membuat sebuah AI juga gitu dengan bahasa pemrograman Python. Jadi tidak hanya menggunakan AI, tapi kita bisa membuatnya juga gitu dengan Python. Nanti kapan-kapan kau saya tunjukkan ya contoh project tentang machine learning. Oke, Oke. sip, lanjut lagi. Berikutnya ada masih banyak nih, ada software testing ya, lalu ada computer graphic, game development, mobile development, dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali nih. Kalau Kayla gimana? Sudah ada cita-cita belum nih? Harapannya ke depannya, Kayla pengen arahnya kemana nih belajarnya gitu? Duh, belum ada. Belum ya, belum ya. Oke, masih explore ya. Nanti Kayla boleh explore dulu, kan masih panjang kan, masih SMP ya, terus nanti SMA, nanti ada jurusan, nanti ada kuliah, nanti Kayla bisa diarahkan ke sana. Oke, good Kayla. Kita lanjut lagi.
Next. Nah, jadi untuk hari ini, Kayla akan mempelajari 3 poin utama ini. Jadi yang pertama, belajar tentang algoritma, ya, algoritma. Lalu yang kedua adalah programming language. Lalu yang ketiga adalah program. Nah, apa itu algoritma, programming language, dan juga program? Apakah Kayla sudah pernah familiar mendengar dengan istilah-istilah tiga ini? Pernah mendengar, cuman belum Pernah. tahu apa artinya. Oke, pernah mendengar. Yang mana yang paling familiar di telinga Kayla? Apakah algoritma, programming, atau program? Program. Program, oke. Nah, sebenarnya kalau Kayla sudah tahu ya tentang program, ya kalau biasanya kalau Kayla di kehidupan sehari-hari nih tentang algoritma terlebih dahulu ya. Contoh algoritma itu adalah sebuah urutan, Kayla. Urutan apa saja ya. Bisa membuat teh, kemudian apa lagi? Memasak nasi, terus apa? Urutan cara membuat sesuatu gitu ya. How to make something. Jadi cara membuat sesuatu itu merupakan urutan. Jadi tutorial kalau Kaila sudah familiar dengan tutorial-tutorial ya. Nah, itu. Jadi kita belajar bagaimana membuat sebuah algoritma. Nah, contoh sederhananya tadi bikin teh. Coba Kaila kasih contoh satu yang termasuk algoritma. Apa itu, Kaila? Boleh dikasih contoh. Bebas. Contohnya apa aja boleh. Kayak memasak mie gitu, Kak. Oke, betul. Caranya masak mie gimana, Kaila? Urutannya apa saja? Nggak boleh kebalik. Ya, dari yang pertama apa dulu? Siapkan minyak, Oke, lalu? siapkan pancinya. Oke, kemudian? Terus pancinya diisi air. Oke, kita isi air. Lalu berikutnya, Nyalakan kompor. Iya, kompornya. lalu? Buka minyak. Oke, Masukkan minyak ke dalam panci kalau udah panas. oke, Terus lalu? buka semua bumbunya, masukkan ke dalam piring. Oke, lalu berikutnya? Minyak kita tiriskan. Ya. Tiriskan, lalu Lalu masukkan ke piring dan aduk. hingga rata. Iya, oke, good. Nah, itu dia. Jadi urutannya seperti itu tadi contoh cara membuat mie. Jadi sebuah sequence atau urutan itu adalah algoritma gitu, Kaila. Jadi kalau kita balik, apakah bisa, Kaila? Jadi mie nggak? Mie-nya jadi nggak kalau kita balik Enggak, urutannya? Enggak. Ya. Nanti enggak. dia mentah. Iya, jadi nggak boleh dibalik-balik. Nah, ini sebuah algoritma. Jadi algoritma itu adalah urutan ya yang tidak boleh kita balik-balik gitu. Ya, jadi dia sudah terurut untuk membuat sesuatu ya, urutan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu intinya. Nah, itu kalau algoritma. Tapi kalau programming language, nah jadi bahasa pemrograman atau programming language ini merupakan bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, jadi yang tadi sudah Kak Usa bahas di awal ya, ketika Kayla belajar Python, itu komunikasi dengan mesin. Kemudian kalau belajar bahasa Inggris, komunikasi dengan manusia. Nah, tapi kalau programming language ini kita padukan dengan algoritma, ya, kalau kita padukan algoritma dengan programming language akan menjadi sebuah program gitu, Kayla. Jadi program itu adalah kombinasi antara algoritma dengan bahasa pemrograman. Jadilah sebuah program ya. Kalau algoritma kita tidak memerlukan bahasa pemrograman bisa nggak sih, Kayla? Bisa? Apakah memasak mie bisa tanpa menggunakan bahasa pemrograman? Bisa ya? Hmm, Iya, ya. kita kalau masak mie nggak perlu bahasa pemrograman gitu. Maka algoritma ini tidak memerlukan bahasa pemrograman bisa ya. Contohnya masak mie, masak nasi, masak roti, dan lain-lain gitu. Kemudian kalau programming language, nah ini dia. Dia adalah bahasa pemrograman yang kita pelajari, dia memiliki struktur penulisan yang khusus gitu, aturan-aturan yang khusus gitu. Nah, kalau program dia harus ada bahasa pemrograman sekaligus algoritma. Nah, contoh program ini apa? Misalnya adalah program untuk membuat aplikasi YouTube, aplikasi Instagram, gitu ya. Program untuk membuat AI, program untuk membuat yang sederhana nih, invitation gitu. Misalnya Kayla ingin mengirimkan pesan kepada teman-teman Kayla secara otomatis ya. Kita buat cara mengirimkannya secara otomatis. Nah, itu namanya adalah program untuk ya mengirim pesan secara otomatis gitu. Atau Kayla ingin menuliskan
teks sebanyak 1.000 baris. Nah, kalau Kayla nulis satu persatu, pegel nggak? Kalau Sebel. nulis pegel ya. Nah, makanya Kayla bisa tulis menggunakan program. Nanti namanya looping tuh. Jadi Kayla bisa menggunakan looping atau repeat ya untuk menuliskan misalnya hello world sebanyak 1.000 baris. Nah, gitu. Atau Kayla, nama Kayla sebanyak 1.000 baris. Nah, gitu. Misal Kayla mau bikin label nih ya buat jualan, nanti bisa dipotong-potong gitu kan. Nah, bisa menggunakan program gitu. Ini contoh sederhananya penggunaan program itu sebenarnya buat apa. Nah, seperti itu, Gaila. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, itu adalah perbedaan antara algoritma, programming language, dan juga program. Next, di sini tadi yang sudah kita bahas, ini kita bisa lanjut lagi ya. Ini sudah juga, next aja, lanjut lagi. Oke. Nah, ini dia Kayla. Ini yang terakhir nih. Setelah ini kita nanti praktik ya, coding. Setelah ini kita praktik coding. Nah, sebelum itu kita bahas tentang aturan pada pemrograman Python. Jadi ada 3 aturan yang perlu Kayla tahu di sini. Dalam penulisan pemrograman Python ya, ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah rule of beginning. Nah, di sini ada keterangannya. The first command in the program shall be written at the beginning of a line. Jadi dalam penulisan bahasa pemrograman Python itu dimulai dari awal ya, the first command ya, perintahnya itu dimulai dari baris pertama urut gitu, dari samping kiri gitu ya. Kemudian rule of order. Nah, jadi kalau perintah yang kita gunakan ini ya nih, command shall be executed in the order if they are written one below the other. Jadi perintah yang kita gunakan itu nanti akan dieksekut dari urut atas sampai bawah. Jadi tidak bisa kalau mau diprogram baris kedua dulu atau baris ketiga dulu, nggak bisa. Jadi nanti kayak kalau running program ya, memproses program akan diurutkan dari atas sampai akhir. Sama seperti masak mie tadi. Masak mie dari mulai awal ya, nyiapin bahannya sampai mie-nya diaduk rata. Itu tadi. Ini nggak boleh terbalik gitu ya. Dia akan dieksekut secara urut. Kemudian kalau rule of code style. Nah, jadi dalam pemrograman Python ini sangat sensitif, Kayla. Jadi dalam penulisannya nggak boleh ada typo. Kalau Kayla nulis ngetik di WhatsApp, ada typo-typo, temannya masih paham. Tapi kalau di pemrograman Python, Mm. ya, programnya nggak bisa paham ya. Programnya tidak bisa kalau kita menuliskannya typo, dia tidak tahu. Kemudian selain typo juga lowercase, uppercase ya, huruf besar, kapital, huruf kecil. Ini jangan sampai terbalik juga dalam penulisannya. Kemudian simbol ya, selain itu ada simbol dan juga indentasi. Nah, ini ada istilah indentasi, nanti kau akan kasih contohnya apa itu indentasi. Ini istilah baru untuk Kaila. Nah, indentasi itu adalah spasi. Jadi di dalam Python itu ada uh, aturan untuk penulisan spasinya. Jadi nanti ketika Kaila mulai menuliskan kode, kau akan sambil jelaskan sedikit-sedikit tentang indentasi, gitu ya. Oke, Kaila, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai untuk praktik? Nggak ada, Kak. Belum ada? Oke, good, Kaila. Kak Oksa akan stop share dulu. Oh ya, Kak Oksa masih share screen ya. Kenapa? Karena Kaila sepertinya belum Kak Oksa kasih akunnya ya. Username sama passwordnya apakah Kaila sudah tahu? Ya, username sama passwordnya nanti Kak Oksa akan kirimkan di chat Zoom ya. Kaila bisa lihat di chat Zoom. Kak Oksa akan kirimkan untuk username passwordnya Kaila di sini ya. Kayla yang di bagian atas itu username, lalu yang passwordnya 4 angka di bawahnya. Kemudian untuk linknya, Kalsa juga akan bantu kirimkan ya. Learn Algo Nova. Nah ini, Learn Algorithmics Asia. Nah, kemudian setelah itu, Kayla boleh mulai untuk share screen ya. Nanti Kalsa akan lihat dan pantau untuk progres Kayla, gitu ya. Oke, Kalsa stop share dulu. Kemudian Kayla bisa mulai untuk share screen. Cara untuk share screen-nya, Kayla bisa klik tombol share warna hijau di bagian tengah bawah. Kita coba klik. Oke, sudah bisa. Good job, Kayla. Oh, sudah bisa login ternyata. Sip, mantap Kayla. Kita masuk pada lesson 1 ya. Lesson 1 kita klik saja, kemudian nanti akan muncul latihan-latihan soal ya. Kita mulai dari nomor 1, Kayla. Kita akan kerjakan nomor 1. Oke, good Kayla. Lalu kita mulai. Ayo kita mulai. Kita klik saja. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Mark words.
Python can be used for. Jadi Python itu bisa digunakan untuk apa saja, Kayla? Tadi sudah kita bahas ya. Python bisa digunakan untuk membuat pemrograman, untuk membuat sebuah aplikasi, website, game, dan lain-lain ya. Kayla bisa centang-centang yang mana saja yang menurut Kayla itu benar. Oke, good, Kayla. Kalau yang pertama, creating internet application, apakah bisa, Kayla? Membuat aplikasi seperti YouTube, bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, kita centang, Kayla. Kemudian, programming robots, for example, device for a smart home. Cara untuk membuat smart home seperti robotika itu ya, ada robot ataupun smart home, bisa ya, Kayla. Seperti membuat otomatis, sistem otomatis itu. Nah, itu juga bisa. Oke, good, Kayla. Kita centang. Lalu yang ketiga, programming game logic. Apakah bisa Python digunakan untuk membuat game seperti game The Sims dan lain-lain? Bisa ya. Kemudian, creating website. Apakah bisa digunakan untuk membuat website? Bisa juga. Bisa. Iya, pintar Kayla. Kita centang lagi. Lalu yang terakhir, automating routine process. Contohnya, ketika Kayla ingin mengirimkan pesan ke teman-teman secara otomatis atau membuat kalkulator. Nah, itu juga bisa ya. Jadi semuanya Ini kecil. benar. Oke, jadi banyak sekali nih. Intinya fungsinya Python itu bisa digunakan untuk berbagai aplikasi ya dalam kehidupan, seperti membuat website, aplikasi, robotika, dan lain-lain. Oke, kalau sudah kita klik tombol jawab yang warna kuning, Kayla. Dipindahin Kak. Ya, kita klik di warna kuning, jawab. Oke, sudah berhasil. Ayo kita mulai lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2, ini ada perintah tentang the rule with their meanings ya. Jadi ada aturan pemrograman Python dengan artinya. Oke, kita coba dulu. Sudah, Kayla? Oke, kita mulai lagi ya. Nah, di sini ada beberapa aturan pemrograman Python. Ada apa saja tadi, Kayla? Ada 3 ya. Ada 3. Ada the beginning rule, kemudian the order rule, dan juga the code formatting rule. Yang berkaitan dengan the first command is written at the beginning of the line, yang mana tadi, Kayla? Kita mulai dari the beginning Yang ini. rule. Ya, betul. Yang itu. Kita drag and drop. Ya, pintar Kayla. Lanjut lagi yang kedua. Command are execute in order if they are written one below their order. Jadi kalau pemrogramannya itu dimulai dari ya execute dari awal sampai akhir. Oke, the order rule, betul. Pintar, Kayla. Next, yang terakhir, Kayla. Kalau ada aturan bahasa pemrograman Python, antara huruf kapital dan huruf kecil harus diperhatikan ya. The capital letters cannot be changed to the lowercase. Nah, itu dia. Kita gunakan the code formatting rule. Iya, pintar, Kayla. Sudah, kita centang lagi. Oke, kita klik warna kuning, jawab. Ya, good job, Kayla. Sudah berhasil, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Kayla bisa klik lagi di warna kuning ya, button yellow. Oke, good. Lanjut lagi, klik lagi yellow button. Lalu kita klik next. Nah, ini ada keterangannya. Setelah itu, Kayla akan latihan untuk mengetik ya. Jadi untuk Python nanti Kayla bisa menuliskannya tanpa typo ya, terutama simbol dan juga uppercase dan lettercase. Oke, kita klik di sini dulu, Kayla. Selanjutnya sudah lowercase ya. Oke, good. Kita klik. Nah, di sini kita akan mulai latihan mengetik, Kayla. Algorithm program by programming language. Ya, kita coba tulis ya. Kayla, apakah sudah terbiasa mengetik? Sudah Belum terbiasa. terlalu. Oke, nggak apa-apa, Kayla. Kita latihan ya supaya makin lancar. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python itu, dia sangat sensitif ya, antara huruf kapital, huruf kecil, dan juga typo itu tidak boleh terbalik nih, Kayla ya. Tidak boleh typo, kemudian simbol, dan juga spasi itu harus sama gitu, sesuai dengan aturan pada Python programming. Oke, good, Kayla. Sip, language. Sudah, next kita klik. Ayo kita mulai. Kemudian lanjut ke nomor 4. Masih sama nih, masih latihan mengetik juga ya.
Oke, kita ketikkan Python program. Python program. Oke, good. Lalu ada print data, print data. Oke, kita klik lagi. Ya, Ya, print data. Sip. Lanjut lagi, Kayla. Good job. Nah, ini sudah cepat ya. Ternyata Kayla mengetiknya sudah lumayan cepat. Ada print, kemudian print lagi. Nah, sebenarnya print itu adalah fungsi untuk mencetak data. Jadi di dalam Python itu ada beberapa fungsi seperti fungsi print, lalu ada fungsi input, kemudian ada fungsi-fungsi lainnya. Nanti Kak akan berikan ya tutorialnya satu persatu ya, mulai dari fungsi input dan juga print. Oke, kita mulai lagi, Kayla. Klik lagi di yellow button, kemudian kita tuliskan lagi. Ada bracket ya, di sini ada kurung buka, date. Nah, ini kurung bukanya wajib nih. Kalau ketemu fungsi pasti ada kurungnya. Ya, ada tanda bracketnya. Print, name, kemudian print, surname. Oke, good, Kayla. Print, surname. Lalu kita simpan. Ya, sudah berhasil. Lanjut lagi, Kayla. Ayo kita mulai lagi berikutnya. Oke, do you like the onboarding? Kita klik dulu. Oke, lanjut lagi. Next. Selanjutnya, the purple button ya. Sudah, di sini ada pertanyaan lagi nih Kayla. Mark the correct statement about algorithms. Nah, tadi yang sudah kita bahas tentang algoritma sebuah urutan ya. Contohnya tadi apa Kayla? Algoritma itu ketika Kayla memasak mie tadi ya. Contohnya Hmm. memasak mie itu adalah contoh algoritma dalam daily life ya, kehidupan sehari-hari. Nah, coba Kayla bisa lihat dulu. Ada beberapa opsi di sini. Kayla boleh coba di sini kalau saya kasih clue ya. Jawaban yang benar di sini terus statementnya ada tiga. Kayla boleh pilih tiga. Kita coba dulu. Oke. Yang pertama, coba kita baca dulu Kayla. The action are performed strictly in the specified order. Apakah benar? The action performed strictly in the specified order. Coba kita tunggu dulu ya jawaban Kayla. Oke. Kemudian yang kedua, the executor of the algorithm does not know how to guess or imagine. Oke. Boleh Kayla dipilih dulu. Can be. Ya. Yang ketiga, the executor of the algorithm can be only be a special program. Kemudian, an algorithm is a sequence of action to achieve a goal. Nah, ini benar nih, Kayla. Goal ya. Oke. Algoritma itu adalah sebuah urutan yang kita gunakan untuk achieve a goal ya, untuk mencapai tujuan Kayla. Contohnya tadi tujuannya memasak mie gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Next. An algorithm must be written in a programming language. Apakah memasak mie harus menggunakan bahasa pemrograman, Kayla? Tidak ya, Enggak. nggak perlu. Ya, jadi dia salah ya. Kemudian, algorithm and program are one and the same. Apakah algoritma dengan program ini sesuatu yang sama? No, ya, nggak sama ya. Algoritma contohnya masak mie. Kalau program tadi bikin aplikasi. Beda ya, masak mie sama bikin aplikasi. Jadi dia salah. Oke, sudah ada dua. Coba kita cek lagi. Yang di bagian atas tadi, the executor of algorithm does not know how to guess or imagine. Jadi untuk eksekutornya ini ya, algoritmanya ini nggak tahu nih untuk guess or imagine-nya gitu. Nah itu juga benar nih ya. Kita bisa centang the executor of the algorithm does not know itu. Ya, jadi eksekutornya itu dia hanya memahami fungsi yang dituliskan oleh Kayla gitu. Kemudian yang ketiga, apakah benar Kayla? Coba kita cek yellow button dulu boleh Kayla. Nanti kalau masih keliru kita perbaiki. Oke, good Kayla. Sudah benar ya. Yeay, berhasil. Lanjut lagi ke bagian berikutnya. Oke, di sini ada perintah ya, ada fungsi print.
Kemudian ada tanda petik itu artinya adalah sebuah string, Kayla. Jadi kalau ada tanda petik itu merupakan tipe data string. Nah, ini tadi ada spasinya, Kayla perlu tambahkan spasi, lalu ditulis lagi stringnya. Oke, lalu ada kurung tutup ya, untuk mengakhiri ada close bracket, kemudian print lagi. Ada tanda petiknya, dia merupakan string ya, sama. Dia adalah tipe data string. String itu adalah tipe data dalam bentuk tulisan, Gairah. Jadi tulisan gitu ya, teks itu string. Lalu kita print in the Python language. Oke, good job Kayla. Sudah berhasil. Dikit lagi ya, tanda seru, kemudian. Oke, good job Kayla. Oke, kita mulai lagi ya. The last question. Oh, masih ada dua. Oke, kita lanjutkan. Di sini perintahnya cukup sederhana, Kayla. Run the program. Cara untuk running ya. Di sini kalau saya jelaskan dulu fitur laboratori yang ada di Algonova. Jadi kalau di laboratori seperti ini, Kayla bebas untuk bereksperimen. Nah, di sini sudah disediakan kode program ya oleh Algonova. Kayla bisa lihat di sini ada fungsi print. Di sini ada fungsi print. Ada berapa jumlah fungsi print, Kayla? Ada Tiga. berapa? Ada tiga, betul. Kemudian masing-masing memiliki kalimat atau string di dalamnya. Ya, print soon, I will write soon. Ya, kemudian my first program dan juga yang ketiga ada in the Python language. Nah, ini masing-masing akan kita cetak menjadi sebuah teks. Maka Kayla bisa menggunakan fungsi print. Coba, Kayla bisa play dulu. Caranya, Kayla bisa klik di sini, kita close, kemudian kita play. Ya, kita running programnya. Ya, kita klik tombol play yang di pojok kanan atas ini. Nah, ini dia. Ini adalah hasil output dari kode programnya Kayla. Sudah ada soon I will write dan juga yang kedua dan ketiga. Nah, sekarang Kayla boleh latihan dulu untuk menuliskan kalimat lainnya. Boleh ditulis di sini, Kayla. Kita awali dengan fungsi print ya. Jadi Kayla bisa tuliskan di baris berikutnya, di baris keempat ya. Bisa diklik enter, lalu kita tuliskan print gitu. Sama seperti yang di atasnya. Kurung buka ya, wajib ada kurung bukanya. Kemudian ada tanda petik. Nah, ini untuk string. Kemudian Kayla bisa tuliskan bebas kalimatnya. Kayla mau tulis nama Kayla juga boleh atau yang lainnya juga boleh. Nah, kita tulis Kayla. Oke, hai Rina. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita print lagi. Kita play. Kayla bisa play. Kita lihat perbedaannya. Wah, sudah muncul ya. Kayla, hai Rina, sudah muncul di sini. Nah, artinya ketika Kayla menambahkan fungsi print, dia akan mencetak sebuah value, sebuah nilai. Nilai yang ada di sini adalah berupa string, tipe data string atau kalimat, kata-kata gitu. Nanti ada tipe data lainnya. Kita akan pelajari di next lesson, Kayla. Ada tipe data integer, ada float ya. Kemudian masih banyak lainnya lagi yang akan Kayla pelajari. Oke, good Kayla. Kalau sudah, Kayla bisa simpan lagi. Kita submit, klik di sini, kemudian kita centang checklist ya. Lalu kita kirim tugas untuk ditinjau. Oke, lanjut ke tingkat berikutnya. Di bagian berikutnya ini ada pertanyaan ya. Mark the correct statement about the program from the previous level. Jadi dari program sebelumnya, Kayla bisa tahu apa saja, ah, mana saja yang benar gitu. Kayla bisa pilih jawaban yang menurut Kayla benar. Di sini ada 4 opsi. The program performed 3 action. Apakah benar program yang sebelumnya terdapat 3 aksi? Tadi ada print berapa kali Kayla sebelum kita edit? 3 kali. 3 kali, betul. Berarti true or false? True ya? Oke. Oh, Iya, lanjut lagi. The program print the word indicate in the parentheses. Nah, ini apakah benar? Kemudian lanjut lagi ketiga. Ya, Kayla bisa pilih. Di sini yang jawabannya yang benar ada 3, Kayla. Coba, Kayla bisa cermati. Menurut Kayla, yang mana saja nih yang benar? Oke.
Kemudian the word print is used to print word. Oke, ya, good Kayla. Coba kita klik jawab, kita cek ya. Apakah sudah benar? Wah, pintar Kayla, sudah bisa. Yeay, berhasil ya Kayla ya. Sudah sampai nomor satu. Lanjut lagi nih, kalau Kayla sudah berhasil di nomor satu, kita akan lanjutkan lagi ya, continue di nomor yang kedua. Kita kembali ke profile, kemudian klik di nomor 2, onboarding data output. Nah, di sini sudah ada fungsi. Jadi Kayla akan belajar tentang fungsi. Fungsi apa saja? Ada fungsi print ya. Yang pertama kita akan belajar fungsi print yang digunakan untuk mencetak sebuah value, sebuah nilai. Nah, menurut Kayla, kode program mana sajakah yang benar di sini? Mark the pieces of the code that are free of error. Yang nggak ada errornya yang mana aja nih menurut Kayla? Coba kita perhatikan satu persatu Kayla. Yang pertama, di sana ada print, kemudian Python ya 1.0 was released in bla bla bla. Nah, kalau di sini dia adalah sebuah string, maka perlu adanya tanda kutip ya. Kutip. Iya, betul, pintar Kayla. Ada tanda kutip. Berarti artinya yang pertama ini salah atau benar, Kayla? Artinya dia salah ya, false. Number one, false. Ini salah. Kemudian, Kayla boleh lanjutkan lagi. Kalau false berarti tidak perlu dicentang sama Kayla. Ya, false tidak perlu dicentang. Lanjut lagi yang berikutnya, Kayla. Yang kedua, apakah benar? Coba kita lihat lagi. Print Python, ya, dia juga tidak ada tanda petiknya tuh, Kayla, tidak ada tanda kutipnya. Jadi salah juga ya. Nomor kedua juga salah. Oke, kemudian lanjut ke nomor tiga, print Python. Nah, ini juga salah ya, karena tidak ada tanda petiknya. Nah, ini juga salah. Artinya yang mana lagi nih yang Kayla yang benar? Kalau yang bawah ini ada fungsi, ada fungsi print, kemudian diikuti dengan tanda kurung dan tanda petik. Nah, ini benar nih, Kayla. Seperti ini boleh ya. Kemudian yang kedua ini juga boleh. Kenapa Kayla kok boleh? Karena, Bentar, ada buka kurung dan tanda kutipnya. iya, betul banget. Kita centang, lalu kita jawab. Oke, good Kayla. Lanjut lagi ke nomor dua. Kita latihan ngetik lagi ya. Oke, di sana ada fungsi print, price, kemudian ada fungsi print, discount, kemudian ada fungsi print lagi, discount price ya. Nah, kalau yang 100, 10, dan 100 dikali 0,9 itu merupakan tipe data integer, Kayla. Kalau tadi Kayla sudah belajar tentang tipe data string, di sini sudah mulai menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat itu bisa negatif, positif, bisa nol ya. Bilangan bulat itu bisa negatif, nol, dan positif. Kalau di sini nilainya adalah positif ya. Terus kalau ada tanda bintang seperti itu, star itu adalah perkalian. Kemudian kalau ada titik, nah titik itu adalah koma. Di dalam Python titik itu adalah koma. Jadi 100 dikali dengan 0,9. Yang 0,9 itu merupakan tipe data float ya, tipe data bilangan desimal gitu. Oke, lanjut lagi Kayla. Kita klik ke nomor 3. Di sini perintahnya sudah baru lagi ya. Fix the bug in the program. Jadi Kayla sebagai programmer nantinya ya harus bisa memperbaiki error ya. Jadi biasanya akan dihadapkan error itu setiap hari. Jadi supaya terbiasa maka Kayla bisa belajar untuk debugging gitu ya. Benerin error. Fix the bug in the program. Coba kita lihat dulu output yang akan dihasilkan nanti seperti ini Kayla. The correct syntaxnya nanti outputnya seperti ini. The creator of the Python language is Guido van Rossum. Kemudian, the latest version of the language was released bla bla bla. Nah, ini adalah sebuah output yang diinginkan dari program. Kemudian, kita bisa cek yang di bagian sebelah kiri, ini sudah ada kode program, tapi masih salah gitu. Tugasnya Kaila adalah memperbaiki.
Yang mana saja yang perlu ditambahkan, Kayla bisa coba tambahkan. Seperti tanda kurung, bisa dicek lagi. Lalu ada tanda kutip, ya. Lalu huruf kapital, huruf kecil. Nah, ini semuanya Kayla perlu perhatikan. Kita cek lagi, Kayla. Oke. Kemudian setelah itu kita play, kita coba lihat hasilnya ya. Klik di sini. Kayla bisa klik tombol play. Ya, ini bisa diklik dulu, mengerti? Got it? Oke. Lalu kita play, jalankan programnya. Wah, udah berhasil ya. Nah, di sini ada tanda centang, Kayla. Karena di sini ada auto check, maka kalau menemui soal yang seperti ini, Kayla bisa langsung cek dengan caranya klik tanda centang. Nah, seperti itu, Kayla. Oke, good job, Kayla. Lanjut lagi ke tingkat berikutnya, Kayla. Nomor 4 ya, nomor 4. Oke, nomor 4, di sini perintahnya adalah fix the bug in the program lagi, ya. Oke, kalau di sini Kayla adalah belajar tentang adanya indentasi tadi. Ya, jadi untuk penulisan Python itu wajib dimulai dari kiri, ya, dari kiri di aturan yang pertama ya, the beginning rule itu, ya. Kalau di sini apakah semua barisnya ditulis dari sebelah kiri, Kayla? Yang mana saja yang salah? Nih, boleh kita hapus spasinya, Kayla, supaya outputnya menjadi seperti yang ada di contoh ya, ada smile. Oke, good Kayla. Lanjut lagi ke baris berikutnya. Nah, ini semuanya harus urut satu garis ya. Print, kecuali nanti ada indentasi gitu. Oke, ada spasi lagi, kita delete ya. Tuh, Kayla. Next, ada print, spasinya bisa di delete lagi. Oke, kita hapus lagi spasinya sebelum print. Sudah bisa. Oke, kalau sudah, kita coba play. Kayla bisa klik lagi tombol play yang ada di sini. Oke, kita jalankan. Nah, itu dia hasilnya, Kayla. Kemudian, kalau sudah, kita centang lagi, Kayla. Kita centang. Oke, sudah berhasil ya. Good job, Kayla. Lanjut ke tingkat berikutnya, di nomor kelima. Nomor kelima, di sini sudah mulai menulis program dari awal nih, karena masih kosong ya di sebelah kiri. Nah, tugasnya Kayla adalah mencetak tulisan ini nantinya outputnya. Bagaimana kode programnya? Kayla bisa menggunakan fungsi apa namanya? Fungsi print ya, fungsi print untuk Ya. mencetak data. Betul, bentar Kayla. Kita tuliskan fungsi print, kemudian ada sebuah kalimat ya, hello world gitu. Biasanya ini adalah program yang dituliskan pertama nih oleh programmer ya, hello world, untuk ngecek dulu nih apakah udah bisa running programnya gitu. Kita tuliskan hello world. Oke, sudah. Tambahkan lagi, sudah. Oke, lalu kita coba centang, kita checklist ya. Klik di sini, Kayla. Kemudian kita checklist. Oke, kita jalankan. Kemudian kita checklist. Oke, hasilnya sudah ada. Word. Oh, ada typo di sini. Oke, kita perbaiki, Kayla. Hello, Word. Oke, good. Kita coba play lagi. Sudah benar ya? Sip. Sekarang kita centang lagi, Kayla. Sudah tidak ada typo ya? Oke, good. Kayla lanjut ke nomor ke-6. Kita klik tingkat berikutnya. Nomor 6, di sini write the program too. Oh, di sini sudah ada yang baru nih, Kayla. Kalau yang pertama tadi hanya Hello World saja. Kalau di sini sudah mulai perhitungan matematis ya, tapi perhitungan matematisnya sederhana nih. Biasanya kalau Kayla ngitungnya pakai kalkulator, nah kita buat program supaya dia bisa menghitung gitu. Coba kita baca dulu, pahami instructionnya, Kayla. Ya, a pro team accountant is asking for help ya. Jadi dia meminta bantuan Kayla untuk mengerjakan ya, hasilnya berapa nih gitu. Kalau satu employee itu dia mendapatkan $1.000. Kalau ada 12 pegawai, maka dia dapat berapa dolar gitu pertanyaannya. Jadi caranya Kayla bisa menggunakan operasi bilangan matematika apa nih kalau pertanyaannya seperti ini? Kalian. Iya, betul. Perkalian. Kayla bisa tuliskan nih. Kita tulis dulu sama seperti yang sebelumnya pada Hello World ya. Kita gunakan fungsi print lagi.
print, kemudian kita tuliskan stringnya sama seperti pada contoh ya, amount of employee salaries. Oke, amount of employee salaries. Jangan sampai ada yang kurang ya. Di sana ada tanda titik duanya. Oke, oke, good Kayla. Nah, setelah itu untuk memunculkan ya perhitungannya, maka Kayla bisa tuliskan koma setelah tanda kutip. Ya, after tanda kutip ya. Komanya setelah tanda kutip. Setelah berarti di samping kanannya Kayla. Oke, nah seperti itu. Lalu bisa ditambahkan spasi ya. Nah, di sini kita tuliskan nih cara perhitungannya bagaimana Kayla. Kalau seperti ini tadi, kata Kayla menggunakan perkalian ya. Caranya bagaimana perkaliannya? Kita tuliskan 12 dikali berapa? Dikali dengan, Teh, oke, kita tuliskan dengan star ya, kalau perkalian. Oke, good Kayla. oke Bu. Oke, ya betul, $1.000. Kemudian kalau sudah kita play lagi, kita lihat hasilnya Kayla. Kita running programnya. Nah, ini kita running, kita lihat. Apakah sudah berhasil? Oke, sudah berhasil menghitung ya, 12.000. Nah, itu dia Kayla. Jadi dia bisa menghitung ya. Jadi programnya bisa menghitung dari kalkulasi yang kita berikan. Oke, good Kayla. Sekarang kita centang ya, jangan lupa dicentang untuk auto check. Nah, sudah berhasil. Oke Kayla, good job nih. Sudah sampai di sini loh progresnya Kayla. Lumayan cukup cepat ya. Oke, lanjut ke tingkat berikutnya Kayla. Kemudian lanjut lagi ya, next di start yang pertama. Nah, di sini ada perintah nih. Choose the correct version of the program. Jadi ada version yang tanpa error yang mana nih, Kayla? Coba kita perhatikan kode programnya. Menurut Kayla yang mana yang benar? Supaya outputnya menjadi seperti ini. Current volume, the media, kemudian outputnya di bawahnya nih. Sebanyak 20.480. Oke. Yang manakah yang hasilnya 20.480 nih Kayla. Ini seperti di matematika ya, ketika ada penjumlahan atau perkalian yang dihitung yang mana dulu Kayla? Kalau ketemu penjumlahan sama perkalian, yang dihitung yang perkalian dulu ya. Yang dihitung yang perkalian dulu, baru yang penjumlahan. Oke, Kayla boleh coba-coba. Kemudian dicentang ya, diklik, kemudian diklik jawab. Oke, mau hitung dulu boleh Kayla. Ya, 100 dikurangi 80 di dalam tanda kurung. Artinya dia dihitung dulu. 100 dikurangi 80 berapa Kayla? Dua puluh. 20 dikalikan dengan 1024 berapa? 20.480. Iya, betul. Berarti itu jawabannya yang mana? Yang? Yang ini. Iya, betul Kayla. Sip. Nah, itu dia. Cara mengerjakannya ya, cara ngeceknya gitu. Sudah, kita klik jawab. Lanjut lagi ke step berikutnya. Nah, ini sudah mulai menuliskan kode program lagi ya. Di sana ada rental price. Cara menghitung rental price-nya menggunakan program. Nah, di Kayla bisa lihat dulu instruction-nya di sini. Ini ada question-nya ya. The accountant is again asking for help. Nah, lagi-lagi meminta bantuan kita, Kayla. Sebagai pro team ya, Kayla sebagai pro team. Nah, ini dia membayar $85.000 untuk meminjam sebuah office space ya. Kemudian dia mengumumkan, oh ternyata ada 10% nih diskonnya ya. Dia naik 10% gitu. Maka Kaila bisa tuliskan menggunakan kombinasi perkalian dan juga penjumlahan untuk menghitung hasil dari rental price-nya. Jadi harga semula, berapa harga semula Kaila?
85.000 ya. 5.000. 85.000 itu harga aslinya. Kemudian kalau ada uh, increase ya, kenaikan harga. Kenaikan harganya ini 10%. Dia bukan diskon tapi kenaikan harga ya. Increase itu kenaikan harga. Jadi ada increase price-nya 10%. Berapa 10% dari 85.000, Kayla? 10%-nya adalah 10 per 100 dikali 85.000 sama dengan, ya biar yang itu biar programnya ya, kita hanya menuliskan angkanya aja. Oke, Kayla, kita tuliskan dulu yang pertama, print ya, print. Kemudian pakai tanda kutip lagi, ditulis lagi rental price ya. Ya ada sedikit matematisnya sedikit ya, Kayla ya, nggak apa-apa. Rental price. Oke. Price titik dua, kemudian lanjut ke baris yang kedua. Di baris kedua itu ada fungsi print lagi, sama ya, print. Kemudian kita tuliskan angkanya, Kayla. Nah, kalau 85.000 kita tuliskan tanpa tanda koma ataupun tanda titik ya. Kalau sebuah angka atau integer, maka kita tidak perlu menambahkan tanda kutip. Jadi tanda kutipnya bisa di-delete aja sama Kayla. Oke, jadi langsung ya kita tulis 85.000 dalam bentuk nolnya 3 langsung. 85.000. Oke, kemudian kita kali dengan kita kali dengan sesuatu. Sesuatu itu tadi yang 10% ini. 10% dalam integer, dalam desimal berapa nih? 10 per 100 sama dengan, oh, ini tulisannya Miss di sini nggak kurang bagus ya. Coba 10 per 100 ya, Miss tulis di sini. Per 100 sama dengan, berapa Kayla? 10 per 100 sama dengan 0,1 ya. 1. 0,1 betul. Jadi Kayla bisa tulis 0,1 di sana. 0,1. Betul. Oke, selanjutnya kita akan tambah dengan harga awal. Harga awalnya berapa, Kayla? 85.000, betul. Kita tambah lagi, dengan 85.000. Oke, good, Kayla. 85.000. Nah, sudah. Sip. Kalau sudah, kita coba play, kita centang lagi. Oke, lalu kita centang, kita lihat hasilnya, apakah sudah auto checknya sudah bekerja. Kita centang lagi, Kayla. Di pojok kanan atas ini ada tanda centang ya. Nah, seperti itu, Kayla. Oke, pintar, Kayla. Dia berhasil. Oke, lanjut lagi. Satu lagi, Kayla. Ya, masih ada dua lagi tuh, dikit lagi ya. Kita kerjakan. Write a program that calculate the amount needed to buy computers. Nah, jadi kalau di sini ada beberapa objek ya, seperti laptop, monitors, computer mice, dan juga keyboard. Kalau Kayla membutuhkan 6 keyboard, 6 ada 6 laptops, kemudian 3 monitors, 11 komputer, dan 5 keyboard dengan harga yang berbeda-beda, maka cara untuk menjumlahkannya bagaimana, Kayla? Caranya, Kayla bisa gunakan kombinasi antara perkalian dan penjumlahan ya. Oke, yang pertama Kayla bisa tulis lagi nih sama seperti sebelumnya menggunakan fungsi print ya. Print, kemudian need to allocate dalam tanda kutip. Oke, need to allocate dalam tanda kutip. Oke, good. Lalu berikutnya tambahkan tanda koma setelah tanda kutip. Ya, kita tambahkan tanda koma setelah tanda kutip, lalu kita minta komputernya buat ngitung ya. Yang pertama, kita mulai dari laptop dulu ya, Kayla. Kita tulis dulu, harga laptopnya berapa, Kayla? 45,5. Iya, betul. Kita tulis 55.480 ya. 55.480 dikali dengan jumlah laptopnya. Berapa jumlah laptopnya, Kayla? Nah, Nah, berkali betul, kali 6. Kemudian kita tambah dengan monitors ya, kita plus. Oke. Nah, sekarang berapa harga monitor? Kayla, satu monitor harganya berapa?
21 sekiannya kita tulis 21.830. Kemudian kita kali dengan jumlah monitor yang akan kita beli. Ya, pintar Kayla. Lanjut lagi berikutnya untuk komputer mice ya. Ada mouse komputernya. Kayla bisa hitung juga. Untuk harga mouse-nya berapa? 411 ya. Kita kali dengan jumlah mouse yang akan Kayla beli. Lalu ditambah lagi dengan harga keyboard. Dan kita kalikan dengan jumlah keyboard yang akan Kayla beli. Oke, good Kayla. Kalau sudah, kita coba play dan dicentang lagi Kayla. Wah, sudah muncul ya outputnya. Harga totalnya berapa Kayla? Harga totalnya sebesar 400 empat ribu tiga ratus empat puluh satu. 400.341. Pintar Kayla. Sip, dah kalau sudah kita centang Kayla. Oke, ya sudah berhasil Kayla. Nah, ini cara bagaimana kita membuat ya program untuk kalkulasi ya atau perhitungan matematika gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu sama Kayla? Nggak ada. Tidak ada, sudah cukup mudah ya, gampang ya Kayla ya. Sepertinya Kayla mudah untuk memahami materi baru yang disampaikan. Oke, good. Gimana Kayla? Seru nggak hari ini? Seru. Seru, iya. Jadi nanti Kayla akan lanjut lagi ya untuk belajar sama Miss lagi di minggu depan. Kita belajar tentang fungsi dan juga variabel. Oke, Kayla. Untuk hari ini kita belajar tentang materi apa saja tadi, Kayla. Coba kita simpulkan dulu. Ada apa saja? Tiga poin utama yang kita pelajari hari ini, Kayla. Ada tiga istilah dasar. Apa saja? Algorit. Hmm, Algoritma. algoritma, betul. Kemudian algoritma, Terus bahasa, bahasa program. pemrograman, betul. Satu lagi, gabungan antara, Program. iya, program, betul. Jadi gabungan antara algoritma dengan bahasa pemrograman menjadi sebuah program. Program. Contoh algoritma tadi apa, Kayla? Contoh algoritma. Contoh memasak mie. Iya, masak mie itu adalah contoh sebuah algoritma, terdapat urutan gitu ya. Kemudian kalau bahasa pemrograman contohnya apa Kayla? Yang sedang kita pelajari ini bahasa apa? Bahasa pemrograman Pemrograman. Python ya. Nah, iya, Pak, Iya, itu. Python. Kemudian yang ketiga, kalau program itu apa Kayla? Gabungan antara Gabungan dari algoritma dan bahasa iya, pemrograman. betul banget. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini adalah tentang tiga dasar ya dalam Python. Ya, itu tadi ada algoritma, bahasa pemrograman, dan juga program. Itu perbedaannya. Oke, mantap Kayla. Nanti kita lanjutkan lagi next week ya. Kita lanjut tentang variabel dan fungsi. Oke, kita Hmm, tutup dulu sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan sama Kayla atau sudah cukup? sudah cukup. Udah cukup. Oke, Kayla. Kita tutup dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa, Kayla. Terima kasih, Kayla dan Papa. Kita close dulu Iya, ya. terima kasih. Oke.